Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Zia Desania, mahasiswi semester 3 Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Kali ini saya akan membahas materi di mata kuliah Psikologi Perkembangan tentang perkembangan emosi. Yuk kita bahas. Apa itu perkembangan emosional? Istilah emosi berasal dari kata emotus atau emover atau mencerca, yang berarti sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Misal, emosi gembira mendorong untuk tertawa, atau dengan perkataan lain, emosi didefinisikan sebagai suatu keadaan gejolak penyesuaian diri yang berasal dari dalam dan melibatkan hampir keseluruhan diri individu. Perkembangan emosi merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan anak usia dini, karena perkembangan emosi yang baik akan memungkinkan anak mengenali aspek-aspek emosi dirinya serta dapat mengekspresikannya secara tepat terhadap orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada tokoh-tokoh yang mengkaji tentang perkembangan emosi ini. Yang pertama itu menurut Chaplin. Dalam Dictionary of Psychology, emosi adalah sebagai sesuatu keadaan yang terangsang dari organisme yang mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku. Selanjutnya, menurut Sudarsono, emosi adalah suatu keadaan yang kompleks dari organisme seperti tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam organ tubuh yang sifatnya luas. Biasanya ditambahi dengan perasaan yang kuat yang mengarah ke suatu bentuk tingkah laku atau perilaku tertentu. Selanjutnya ada menurut Goleman, bahasa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran. Pikiran khasnya suatu keadaan biologis dan psikologis serta rangkaian kecenderungan untuk bertindak. Selanjutnya ada menurut Darwis, mendefinisikan emosi sebagai suatu gejala psikofisiologis yang menimbulkan efek pada persepsi, sikap, dan tingkah laku. Menurut Sarlito Wiryawan Sartono berpendapat bahwa emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afekti. Yang dimaksud warna afekti ini adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi atau menghayati suatu situasi tertentu, contohnya gembira, bahagia, takut, dan lainnya. Selanjutnya ada beberapa bentuk emosi. Yang pertama adalah merasa marah, ditandai dengan detak jantung meningkat, hormon adrenalin meningkat, dan mengalirkan energi untuk memukul, mengumpat, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada terkejut, ditandai dengan naik alisnya individu. Hal ini merupakan reaksi untuk suatu kemungkinan menerima lebih banyak informasi atau mencoba menyalami apa yang sedang terjadi untuk merancang tindakan yang baik. Dan ada ketakutan. Ketakutan ini ditandai dengan tubuh terasa membeku, reaksi waspada, wajah menjadi pucat, dan darah terasa mengalir ke otot rongga besar, misalnya kaki untuk dapat lari, atau mata terasa awas untuk mengamati kondisi sekitarnya. Selanjutnya ada merasa bahagia. Ini ditandai dengan peningkatan aktivitas dan pusat otak untuk menghambat perasaan negatif dan meningkatkan perasaan yang menimbulkan kecemasan. Selanjutnya ada menjijikan. Menjijikan ini ditandai dengan sikap hidung mengkerut, menutupnya, atau ungkapan lain wajah rasa jijik akibat rangsangan bau atau rasa menyengat. Dan selanjutnya ada merasakan cinta. Ini ditandai dengan adanya perasaan kasih sayang serta pola simpatik yang menunjuk pada respon relaksasi, yaitu kumpulan reaksi pada seluruh tubuh untuk membangkitkan keadaan yang menenangkan, serta rasa puas untuk mempermudah kerjasama. Dan selanjutnya ada perasaan sedih juga, ditandai dengan menurunnya kegiatan atau semangat hidup yang melakukan kegiatan sehari-hari karena menyesuaikan diri akibat adanya kehilangan yang menyedihkan atau kekecewaan besar. Selanjutnya ada tahapan perkembangan emosi. Tahapan-tahapan perkembangan sosial emosi anak pada usia 2-6 tahun. Saat usia 2-3 tahun, yang anak-anak itu yang pertama mulai bisa mengungkapkan ketika ingin buang air kecil dan buang air besar. Yang kedua, mulai memahami hak orang lain, harus antri atau menunggu giliran. Yang ketiga, mulai menunjukkan sikap berbagi, membantu, dan bekerja sama. Yang keempat, menyatakan perasaan terhadap anak lain, suka dengan teman karena baik hati,
tidak suka karena nakal, dan sebagainya. Yang kelima, berbagi peran dalam suatu permainan. Contohnya menjadi dokter, perawat, pasien, penjaga toko, atau pembeli. Nah, saat usia 3-4 tahun, anak-anak itu biasanya yang pertama mulai bisa melakukan buang air kecil tanpa bantuan. Yang kedua, bersabar menunggu giliran, mulai menunjukkan sikap toleransi hingga dapat bekerja dalam kelompok. Yang ketiga, mulai menghargai orang lain. Yang keempat, bereaksi terhadap hal-hal yang dianggap tidak benar. Contohnya marah apabila diganggu atau diperlakukan berbeda. Yang kelima, mulai menunjukkan ekspresi menyesal ketika melakukan kesalahan. Saat usia 4-5 tahun, anak-anak itu menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan, mau berbagi, menolong, dan membantu teman, menunjukkan antusiasisme dalam melakukan permainan kompetitif secara positif, mengendalikan perasaan, menaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan, menunjukkan kepercayaan diri, menjaga diri sendiri dari lingkungannya, serta menghargai orang. Saat usia 5-6 tahun, anak-anak itu biasanya bersikap kooperatif dengan teman, menunjukkan sikap toleran, mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada, seperti senang, sedih, antusias, dan sebagainya. Yang keempat, mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Yang kelima, memahami aturan dan disiplin. Yang keenam, menunjukkan empati. Dan yang ketujuh, memiliki sikap gigih atau tidak mudah menyerah. Yang kedelapan, bangga terhadap hasil karya sendiri. Dan yang terakhir, kesembilan adalah menghargai keunggulan orang lain. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan emosi. Menurut Harlock, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kestabilan emosi, yaitu fisik, kondisi lingkungan, dan faktor pengalaman. Menurut Aviatin dan kawan-kawan, faktor yang mempengaruhi kestabilan emosi adalah faktor lingkungan, individu. Faktor individu ini berkaitan dengan masalah pertumbuhan fisik biologis. Sedangkan menurut Bastaman, faktor yang mempengaruhi kestabilan emosi adalah individu itu sendiri. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi emosi. Faktor lingkungan, faktor pengalaman, pola asuh orang tua dan pengalaman traumatik, jenis kelamin, usia, perubahan jasmani, perubahan pandangan luar religius. Dan selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi. Menurut Harlock, gambaran tentang situasi-situasi yang dapat menimbulkan reaksi-reaksi emosional, membicarakan berbagai masalah pribadi dengan orang lain, lingkungan sosial yang dapat menimbulkan perasaan aman dan keterbukaan dalam hubungan sosial, belajar menggunakan kataris emosi untuk menyalurkan emosi, dan kebiasaan dalam memahami dan menguasai emosi dan nafsu. Selanjutnya, menurut Astuti, yang pertama adalah pola asuh orang tua, yang kedua pengalaman traumatis, yang ketiga temperamen, yang keempat jenis kelamin, yang kelima usia, yang keenam perubahan jasmani, yang ketujuh perubahan interaksi dengan teman sebaya, kedelapan perubahan tampilan luar, dan yang kesembilan adalah perubahan interaksi di sekolah. Aplikasi dan stimulasi perkembangan emosi. Teori sentral ini dikemukakan oleh Walter B. Cannon. Menurut teori ini, gejala kejasmanian termasuk tingkah laku merupakan akibat dari emosi yang dialami oleh individu. Individu mengalami emosi lebih dulu, baru kemudian mengalami perubahan-perubahan dalam jasmaninya. Dengan demikian, menurut teori ini dapat dikatakan bahwa emosional yang menimbulkan tingkah laku dan bukan sebaliknya. Karena seseorang merasa sedih itu, maka dia menangis, dan karena seseorang merasa takut, maka dia melarikan diri. Selanjutnya ada hubungan emosi dan perilaku. Teori periferal ini dikemukakan oleh James dan Lang. Menurut teori ini dikatakan bahwa gejala-gejala kejasmanian atau tingkah laku seseorang bukanlah merupakan akibat dari emosi, melainkan emosi yang dialami oleh individu itu sebagai akibat dari gejala-gejala kejasmanian. Menurut teori ini, seseorang bukannya karena takut di kemudian hari, melainkan karena lari menyebabkan seseorang menjadi takut. Demikian juga, jika seseorang bukan karena sedih sehingga menangis, tetapi karena menangis itulah mereka menjadi sedih.
Seandainya seseorang itu tidak menangis, maka kemungkinan tidak akan menjadi teramat sedih. Dengan demikian, menurut teori ini dapat dikatakan bahwa tingkah laku yang menimbulkan emosi dan bukan sebaliknya. Selanjutnya ada teori kepribadian. Menurut teori ini, bahwa emosi merupakan suatu aktivitas pribadi yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Maka emosi meliputi pula perubahan-perubahan jasmani. Jadi antara emosi dan tingkah laku ini hanya dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan. Selanjutnya ada teori kedaruratan emosi atau emergency theory of the emotion. Teori ini dikemukakan oleh Cannon. Teori ini mengemukakan bahwa reaksi yang mendalam dari kecepatan jantung yang semakin bertambah akan menambah cepatnya aliran darah menuju urat-urat, hambatan-hambatan pada pencernaan, pengembangan atau pemuaian, kantung-kantung di dalam paru-paru, dan proses lainnya yang mencirikan ciri khas keadaan emosional seseorang. Kemudian menyiapkan organisme untuk melarikan diri untuk berkelahi sesuai dengan penilaian terhadap situasi yang ada oleh kulit otak. Mungkin itu sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya ada video apa lagi ya teman-teman? Dah.